Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that name. Bitches on my line, and you know they come straight. Coast up, what it not, 45, scope and catch like, oh. I ain't fucking with these hoes, I put up the greatest and now selling all the shows. Doing this till I make it because you know it's like gold. Got me yelling the playlist because she fucking me the most like that. Break it down, bring it back, make it clap. Kasus harian COVID-19 kembali melonjak berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan per hari ini. Kita ke informasi pertama, hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19. Kita beralih ke informasi selanjutnya berdasarkan data yang sebelum ada virus corona ini, semuanya sangat ramai. Sekarang sudah tidak ada karena ada virus corona ini. Sejak terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2019, banyak terjadi perubahan dalam kehidupan manusia. Cepatnya penyebaran pandemi COVID-19 dari orang ke orang, dari negara ke negara, membuat resah semua manusia. Pemerintah sudah mencoba cara agar penyebaran COVID-19 ini dapat berhenti atau setidaknya melambat. Pada awalnya, banyak orang yang tidak percaya akan COVID-19. Mereka tidak khawatir akan dampak yang dihasilkan. Sayangnya, kematian yang disebabkan oleh COVID-19 terus meningkat. Banyak korban akibat pandemi ini membuat orang-orang gelisah, takut, dan khawatir. Khawatir akan orang yang mereka cintai, khawatir akan keluarga dan anak-anak mereka, bahkan khawatir akan diri sendiri. Akhirnya, pemerintah menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus corona dengan menerapkan 6M, sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Pendapatan mereka menurun drastis. Bisa dilihat sekarang, jalanan sepi karena orang yang tidak bisa keluar rumah. Inilah tanah airku, pelindung hidung dan mulut yang selalu bertengger apik di wajahku. Begitu banyaknya ekonomi menurun dan rendahnya pendidikan di daerahku. Akhir dari segalanya, pemerintah menerapkan PPKM yang artinya mobilitas penduduk ditekan sekecil mungkin. Astaga, coronanya makin parah aja ya. Aku kasih tahu teman-teman yang lain ah. Halo, kenapa Sel? Tumben telepon. Iya, ngapain sih? Tahu gak, tadi aku habis lihat video tentang corona, dampak pada kehidupan parah banget loh. Aduh, sampai kapan ya kita kayak gini? Aku pasrah aja, kurang 1 tahun lagi juga lulus. Ntar deh kalau ketemu kamu aku traktir. Halah, nggak mungkin. Aku khawatir deh tentang corona begini. Ya udah, kita pasrah aja sama Tuhan. Yang penting kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Ya, aku juga sangat bersyukur kepada Tuhan. Waktu itu aku pernah kena corona, tapi setelah berdoa terus akhirnya setelah 1 minggu aku sembuh. Iya, padahal dulu kita bisa lihat orang kumpul, walaupun itu nggak dikenal ataupun kita kenal. Kasiannya yang lagi kerja, karena corona pendapatan mereka menurun. Ya sih, tapi banyak kok peluang usaha, jadi harusnya mereka punya ide untuk membuka usaha di saat corona begini. Emang usaha apa aja? Wirausahawan yang baik dapat memanfaatkan sumber-sumber yang ada untuk membuat peluang usaha mereka sendiri. Oh, jadi gitu ya? Zaman sekarang susah saya kerja,
Apa-apa harus pakai syarat. Sekarang kalau kerja ada banyak syaratnya tentang usia. Kalau usianya gak cocok, gak diterima loh. Iya ya. Udah malam nih, udahan dulu ya VC-nya. Ya kan? Nanti kalau aku udah jago, aku bakal kayak gini. Hari ini ada ulangan Jaga Indo kan? Aku belum paham nih, jelasin dong. Aku belum terlalu paham juga sih. Aku bacain aja ya. Yang pertama itu materi Portugal pada tahun 1511. Yang kedua itu materi Spanyol pada tahun 1526. Yang ketiga Belanda pada tahun 1602. Oke, thank you. Paham. Tapi aku nggak paham sejarah minat nih. Oke, aku jelasin ya. Jadi, pendapatan ekonomi kerajaan Kutai dari petani di sawah dan ladang juga melalui perdagangan. Kehidupan masyarakatnya sudah sangat teratur. Pada masyarakatnya terdapat golongan Brahmana, Ksatria, dan masyarakat umum. Budaya dan agama mereka sudah dipengaruhi oleh kebudayaan India. Golongan istana, Brahmana, dan Ksatria mereka menganut agama Hindu. Masyarakat umumnya masih menjalani adat istiadat dan kepercayaan asli mereka. Oh gitu, aku jadi paham. Oh, makasih banget loh kalian. Aku jadi paham. Pelajaran pertama bahasa Inggris kan, aku lupa materinya apa. Tentang teks tradisional itu, teks yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain dengan tujuan agar kita memperoleh apa yang kita hendaki dari penggunaan teks tersebut. Oh oke, kamu ngomongnya kayak guru aja deh. Mel, kamu kan ikut LMIT, itu pelajarannya tentang apa sih? Aku penasaran. Materi terakhir sih tentang embedded, sistem digital yang lebih besar. Lihat deh, lucu kan? Tapi sayang hampir punah. Iya lucu, tapi sayang banget ya. Ada berbagai macam flora dan fauna di Indonesia menurut ekosistem mereka, tapi karena ulah manusia mereka hampir punah. Kamu kenapa sih? Gak apa-apa kok, aku cuma gugup. Nanti sore ada lomba pidato. Gak perlu gugup, yang penting pertama kamu harus percaya diri, bicara yang jelas, terus melakukan peragaan bahasa tubuhmu. Oh gitu, makasih ya. Udah bel tuh. Udah dulu ya sayang, makasih. Ya, dah teman-teman. Tetapi pandemi COVID-19 ini tidak hanya membawa dampak negatif dalam kehidupan manusia, tapi juga membawa dampak yang positif, yaitu orang-orang menjadi lebih patuh kepada aturan. Seperti halnya kami harus mengikuti protokol kesehatan. Juga kita lebih aktif menjaga kebersihan diri dan keluarga. Lebih sadar dan aktif melindungi keselamatan dan kesehatan diri dan orang lain. Kemudian,
antar anggota keluarga jadi lebih mengenal yang dapat meningkatkan kualitas hubungan. Berpikir kreatif untuk membuat kehidupan sehari-hari menjadi tetap punya variasi dalam keterbatasan. Lalu, lebih rajin menjaga kesehatan fisik dan mental dan menjadi lebih spiritual. Juga, yang penting, tolong menolong maupun aksi sosial karena kondisi ekonomi yang sangat terdampak akibat pembatasan. Selain itu, muncullah banyak keterampilan baru seperti memasak dan berkebun, serta kerajinan seni, dan yang pasti keterampilan menggunakan teknologi dengan munculnya banyak seminar online. Jika diperhatikan kembali, kebiasaan baru ini mengandung beberapa aspek penting dalam kehidupan yang biasanya sulit untuk dilakukan dengan konsisten. Aspek disiplin, sosial, empati, kreatif, belajar, dan membuka diri terhadap hal baru, juga lebih hemat dalam keuangan dan menurunkan pola konsumtif. Peristiwa luar biasa yang kadang disebut beberapa orang dengan jeda semesta ini juga membuat orang melakukan jeda terhadap kehidupan sebelumnya, melakukan refleksi diri, memperhatikan keluarga, dan beribadah pada Tuhan. Dengan kata lain, porsi hidup menjadi lebih seimbang pada ekosistem kehidupan. Dengan kata lain, tanpa sadar, lebih merawat diri sendiri dan keluarga tentunya, baik dari fisik, mental, dan spiritual. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kebiasaan baru yang baik ini bisa terus kita jaga karena memiliki manfaat yang sangat baik untuk kehidupan. Tetapi pandemi COVID-19 ini tidak hanya membawa dampak negatif dalam kehidupan manusia, tapi juga membawa dampak yang positif, yaitu orang-orang menjadi lebih patuh kepada aturan. Seperti halnya kami harus mengikuti protokol kesehatan. Juga kita lebih aktif menjaga kebersihan diri dan keluarga. Lebih sadar dan aktif melindungi keselamatan dan kesehatan diri dan orang lain. Kemudian, antar anggota keluarga jadi lebih mengenal yang dapat meningkatkan kualitas hubungan. Berpikir kreatif untuk membuat kehidupan sehari-hari menjadi tetap punya variasi dalam keterbatasan. Lalu, lebih rajin menjaga kesehatan fisik dan mental dan menjadi lebih spiritual. Juga, yang penting, tolong menolong maupun aksi sosial karena kondisi ekonomi yang sangat terdampak akibat pembatasan. Selain itu, muncullah banyak keterampilan baru seperti memasak dan berkebun, serta kerajinan seni, dan yang pasti keterampilan menggunakan teknologi dengan munculnya banyak seminar online. Jika diperhatikan kembali, kebiasaan baru ini mengandung beberapa aspek penting dalam kehidupan yang biasanya sulit untuk dilakukan dengan konsisten. Aspek disiplin, sosial, empati, kreatif, belajar, dan membuka diri terhadap hal baru, juga lebih hemat dalam keuangan dan menurunkan pola konsumtif. Peristiwa luar biasa yang kadang disebut beberapa orang dengan
Jeda semesta ini juga membuat orang melakukan jeda terhadap kehidupan sebelumnya, melakukan refleksi diri, memperhatikan keluarga, dan beribadah pada Tuhan. Dengan kata lain, porsi hidup menjadi lebih seimbang pada ekosistem kehidupan. Dengan kata lain, tanpa sadar, lebih merawat diri sendiri dan keluarga tentunya, baik dari fisik, mental, dan spiritual. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kebiasaan baru yang baik ini bisa terus kita jaga karena memiliki manfaat yang sangat baik untuk kehidupan.